Shalom Bapak-Bapak dan Ibu. Shalom. Shalomnya lemes amat. Tengah bulan sih memang, belum gajian. Bapak dan Ibu, saya memberikan judul sharing saya adalah pekerja atau penikmat sebenarnya. Terkadang kita sebagai orang Kristen, saya nggak tahu teman Bapak-Bapak dan Ibu pernah nggak mengalami satu situasi, kalau saya pernah mengalami satu situasi di mana saya mencoba untuk merenungkan sesaat dan bertanya kepada Tuhan, kalau saya sebagai orang Kristen sebenarnya saya punya tugas atau kewajiban nggak ya di dalam Tuhan? Apakah kewajiban dan tugas saya itu hanya untuk datang di hari Minggu, mungkin lebih meningkat dikit, ngikutin semua ibadah yang ada. Hari ini sampai sore nanti youth kita ikutin semua. Hari Selasa karena kita pengerja, Selasa ada ministry Iswan, kita juga datang. Hari Kamis mungkin ada ibadah tengah minggu. Is it all? Apakah itu semua yang jadi kewajiban kita dan kita udah tunaikan semua? Bahkan kalau kita ingat dalam perjanjian di Alkitab kita ada orang muda yang datang pada Yesus, Yesus apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa hidup kekal? Tuhan katakan engkau harus mengikuti semua Taurat yang ada. Jangan membunuh, jangan berdusta dan segala macam. Anak muda dikatakan, aku udah ngelakuin semua. Yesus katakan, oke, kalau begitu masih satu lagi yang belum kamu lakukan. Jual hartamu dan bagikan pada orang miskin, ikuti aku. Anak muda itu sedih karena hartanya sangat banyak dan dia meninggalkan lokasi bersama dengan Kristus. Ada satu tuntutan sebagai orang Kristen, sebenarnya kita sebagai orang Kristen ini ngapain sih? Apakah hanya sit down, buckle up, relax. Kayak di pesawat gitu kan. Tighten your seat belt and just relax, enjoy the flight. Apakah itu yang menjadi tanggung jawab kita? Apakah itu kewajiban kita? Hanya duduk santai, menikmati firman Tuhan, that's it. Pulang, salaman, haleluya, happy Sunday, that's it. Artinya kita sebenarnya pekerja, petugas kerajaan Allah atau penikmat berkat Allah. That's a different things. Itu dua hal yang berbeda. Tadi pagi Pak Gembala kita membicarakan bahwa kita punya satu privilege loh. Kita punya divine connection. Ada satu hubungan yang luar biasa yang tidak semua orang punya privilege itu. Karena tidak semua orang mau ambil hak untuk memperoleh hubungan dengan Allah. Allah terbuka sebenarnya. Dia terbuka untuk semua manusia melakukan hubungan dengan dia. Tetapi tidak semua orang yang mau menjalin hubungan dengan Allah dengan baik. Kalau kita yang hadir di sini punya divine connection to the Lord, to the God, lalu apa kita, untuk apa gitu? Ini satu privilege yang hebat. Kita punya hubungan koneksitas dengan Allah yang sedemikian mudahnya, punya direct connection dengan Allah sedemikian hebatnya. Lalu untuk apa? That's the biggest questions. Sebenarnya kita menjadi orang Kristen itu ngapain sih? Atau ada sesuatu nggak sih yang kita harus lakukan? Next slide. Saya tanya, what is your greatest blessing that you have ever had? Apa berkat yang terbesar yang pernah Anda dapatkan dalam hidup ini? Cuman satu, salvation through the Lord's sacrifice on the cross. Hanya melalui keselamatan akibat pengorbanan Kristus di kayu salib. Saya terkadang juga merenung sambil menangis dengan haru atau menangis dengan apa ya, saya nggak tahu tangisan saya seperti apa. Tapi kalau saya membayangkan kepada begitu besarnya kasih Allah kepada kita. Bapak dan Ibu, kita ini ciptaan loh. Ciptaan itu ada di bawah pencipta, tuh ya statusnya. Kita itu ciptaan, tapi bayangkan bukan ciptaan yang datang pada pencipta untuk minta tolong untuk diselamatkan, tapi penciptanya yang turun ke bawah untuk menyelamatkan ciptaannya. Itu dahsyat banget. Tidak ada Allah yang seperti itu. Ya kan? Dan hebatnya lagi karena Tuhan Yesus adalah firman Allah yang menjelma jadi manusia. He is the perfect man ever had in this world. Yang harusnya itu menjadi teladan buat kita yang luar biasa. Tuhan Yesus satu-satunya, kalau kita mau ngomong dia nabi, umpamanya setara dengan nabi. Satu-satunya nabi yang tidak pernah membunuh manusia.
Satu-satunya nabi yang tidak pernah mengenerate atau memulainya terjadi peperangan antar manusia. Karena Isa Al-Masih, Tuhan Yesus Kristus adalah orang yang membawa damai sejahtera buat dunia. Gak cuman itu doang, dia mau merelakan hidupnya hanya untuk menyelamatkan kita umat manusia yang harusnya layak dihukum masuk dalam maut yang kekal. Bapak dan Ibu sekalian, inilah salvation yang besar yang kita terima. Kita dibebaskan dari maut, diubahkan menjadi hidup yang kekal. Yesus Kristus menang dan menyatakan kuasanya di bumi, di bawah bumi, dan di atas surga sekalipun. Oleh karena Yesus mempunyai kuasa di surga dan di bumi. Lalu kalau kita udah punya power sedemikian itu, sedemikian besarnya, kalau Yesus yang punya kuasa di bumi dan di surga, itu mau menyelamatkan kita, menjadi manusia yang sama dengan kita, dan akhirnya dia menang dan menyelamatkan diri kita. Tentunya power yang sama itu, kasih dan kuasa itu diimpartasikan buat kita, betul? Pertanyaannya, setelah kita terima kasih dan kuasanya, terus buat apa? Dikatakan dalam film Spider-Man, with great power comes great responsibility. Next slide. Pada saat kita menerima kuasa yang lebih besar, bersamaan itu pula ada tanggung jawab yang besar yang harus kita lakukan, yang harus kita pertanggungjawabkan. Sama kalau kita bekerja sekalipun, gaji 4 juta, 5 juta atau UMR, ya tanggung jawabnya UMR. Tapi pada saat kita udah digaji 20, 30, bahkan 100 juta, tanggung jawabnya juga sesuai dengan gaji kita. Kan gak mungkin ada seorang dianggap jadi direktur gajinya UMR. Tanggung jawab sebagai direktur, gaji UMR, gak mungkin. Di dalam ilmu HR, dalam ilmu kepersonalian pun, dalam kita menyusun remunerasi, strategi remunerasi, kita selalu bisa menilai, melakukan positions job leveling, penilaian posisi, position evaluations, selalu kita lihat posisi ini punya tanggung jawab atau punya kerjaan apa, punya tanggung jawab seberapa, dan dia bisa menanggung resiko seberapa besar. Itu dihitung semuanya dan dikalkulasi, akhirnya keluarlah satu skema remunerasi yang pas buat dia. Karena bayangkan kalau tanggung jawab dan resikonya dia besar sekali tetapi gajinya kecil, terjadilah korupsi yang besar. Karena apa? Dia merasa gajiku segini tapi tanggung jawab dan resiko yang saya harus hadapin segitu besar. Enggak cucuk. Maka untuk mencucukkan, untuk mengepaskan pendapatan dia melakukan korupsi. Sama pada saat kita terima kasih dan kuasa Kristus, kita terima keselamatan dari Kristus, kita bebas dari maut, tanggung jawab langsung ada di pundak kita. Bahwa kita mendeklarasikan bahwa kita bukan penikmat berkat, tapi kita adalah petugas kerajaan yang harus membawa berkat itu, kita sharingkan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Ada amin? Kalau Anda adalah petugas kerajaan Allah, pekerja dari kerajaan Allah, you're not just sit down and relax, but you must move. Anda akan duduk santai aja, tapi harus bergerak, mencari apa yang atau mengerjakan apa yang menjadi tugas kita. Matius 28, 18-20. Next slide. Dikatakan di sana bahwa Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini adalah pada saat Yesus sudah bangkit dari kematiannya. Ini mau naik ke surga. Yesus katakan, aku menerima kuasa, segala kuasa. Not just one kuasa, tapi segala kuasa. Kuasa apapun juga, di bumi maupun di surga. Hebat enggak? Kalimat berikutnya yang hebat lagi. Karena itu, tadi karena apa? Karena Yesus yang punya segala kuasa di bumi dan di surga. Karena itu kalian yang menjadi, kita semua yang menjadi pengikutnya juga akan terima kuasa yang sama, tapi punya tugas. Karena ada kuasa di bumi dan surga yang turun pada Yesus yang diimpartasikan pada kita, maka engkau sekarang punya tugas, pergi. Dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini yang dikatakan the Great Commissions, amanat agung Tuhan Yesus. Memang ada kata amanat itu katanya cuma nasihat, tetapi ada arti yang lain dari amanat adalah perintah. Amanat agung adalah perintah agung daripada Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Kepada siapa? Kepada semua murid-muridnya, termasuk kita yang ada di sini adalah murid Kristus. Amin. Aminnya masih ngelawan kayaknya. Apakah kita semua murid Yesus? Amin ya. Yakin ya bahwa kita adalah murid Yesus. Murid Yesus mau dimuridkan juga dong. Murid Yesus juga mau memuridkan orang lain lagi dong. Ya, ada tugas nih, gak cuma santai-santai aja tapi kita punya tugas yang besar. Tugas yang berimpact luar biasa buat dunia maupun buat sukacita yang ada di surga. Next slide. Kalau kita membahas perintah Tuhan atau amanat Tuhan, kita diminta untuk memuridkan. Tugas utama kita adalah memuridkan orang yang ada di sekitar kita. Ada 3 kegiatan yang akan dilakukan, yaitu pertama adalah pergi. Pada saat kita menjadi orang Kristen, sudahkah kita bergerak pergi mencari jiwa baru? Sudahkah pada saat kita bergerak bekerja, kita juga pergi mencari teman-teman kita di sekitar kita, mitra-mitra bisnis kita untuk sharing pada dia, pada mereka. Pernah nggak terbayang di otak kita berapa nama list yang harus kita doakan tiap malam dalam doa syafaat kita? Atau saya tarik pertanyaannya lebih dalam lagi. Ada nggak kita mesbah doa? Ada nggak kita doa syafaat tiap malam? Yang namanya doa syafaat. Doa syafaat adalah doa untuk kepentingan bukan pribadi saya, tapi kepentingan pihak lain. Itu doa syafaat. Apakah pada saat mesbah doa kita hanya mendoakan diri kita saja? Masih egosentris terhadap diri kita. Minta berkat, minta segala sesuatunya. Main pada saat di MAF hari Selasa yang lalu ada satu pengajaran dari senior pastor kita dikatakan. Kalau kita para pengerja, mungkin jemaat-jemaat yang udah punya iman yang besar, kalau ada teman yang sakit, kita doakan, yakin disembuhkan enggak? Yakin. Dan terkadang kita juga bisa melihat kesembuhan yang dahsyat. Tapi pertanyaannya, pada saat kita punya hutang yang besar, pernahkah kita berdoa, Tuhan hutang lunas? Pernah enggak? Tuhan aku butuh uang, Tuhan uang datang. Saya kaget juga, benar juga ya. Kalau sakit penyakit bisa kita sembuhkan, masa ekonomi yang jauh lebih mudah, nggak bisa dilakukan. Tinggal iman kita segede apa. Amin. Kita harus pergi bergerak. Teman-teman yang hadir di tempat ini, kalau kita lihat kursi-kursi masih ada yang kosong, ada satu kerinduan yang besar di hati kita. Minimal kita tanya pada Tuhan, Tuhan, aku mesti ngapain ya? Supaya kursi-kursi yang kosong ini tidak mubazir. Bapak dan Ibu, waktu kita bisa mendengarkan firman Tuhan di tempat ini, itu adalah hak istimewa buat kita semua. Tidak semua orang bisa mendengarkan ini. Tidak semua orang punya kesempatan untuk mendengarkan ini. Dan tentunya tidak semua orang bisa ketemu saya gitu ya, dan Pak Gembala di tempat ini. Artinya apa? Yang bisa duduk sini adalah hak istimewa. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan dan mengerti apa yang diajarkan di gereja ini. Dan kalau Anda merasa itulah suatu berkat yang melimpah. Tiap kali acara, tiap kali khotbah, siapa yang terima berkat pasti diangkat tangan semua kan? Betul nggak? Wah, angkat tangan. Belajar sesuatu semua jawab amin. Come on, kalau ya amin dan angkat tangan, Anda harusnya sedih melihat kursi kosong. Kok cuman aku ya yang terima berkat? Kok cuman aku yang dapat pelajarannya? Suamiku belum ikut. Anakku belum ikut. Adikku belum ikut. Kakakku belum ikut. Terkadang kita juga ditanya, mana suaminya, mana istrinya, mana anaknya. Berat Pak, susah. Diajaknya susah. Mereka milih tidur. Balik lagi,
sakit kita doakan sembuh. Suami atau istri yang tidur pada saat ibadah gak mau ikut karena tidur, tumpangin tangan. Dalam nama Yesus, melek. Harusnya begitu dong. Harusnya punya kuasa untuk itu. Amin. Kita bawa semua keluarga kita hadir ke sini. Karena saya tidak mau egois. Aku mau kalian juga menikmati berkat yang terbesar dari Tuhan. Itu artinya pergi. Yang kedua, baptislah. Banyak yang bertanya, loh Pak, saya kan bukan gembala, yang boleh baptis kan cuman gembala dong. Betul? Yang punya hak privilege membaptis, betul. Kalau kita ngomong baptisan air, betul. Tetapi baptis ini adalah memasukkan. Baptiso itu adalah memasukkan. Kalau baptisan air, memasukkan orang dalam air. Baptiso adalah memasukkan. Artinya apa? Kita pada saat pergi, kita cerita dan orang ini tertarik mendengarkan. Kok kamu sudah berubah ya? Robertus, kamu kok tiba-tiba berubah ya? Kamu ada apa? Ada sesuatu apa yang membuat kau berubah? Kita cerita. Mau gak kamu juga ikut supaya ikut berubah? Kayak Pak Diki katakan, banyak orang minta berkat sama dia dikasih duit, kasih duit. Lama-lama orang ini bergantung minta duit melulu. Suatu saat Pak Diki katakan, stop, jangan minta ke saya, minta pada sumbernya. Mau gak? Kalau mau, yuk aku bawa, kenalkan pada sumbernya. That's pergi dan ajak dia masukkan dalam komunitas gereja. Baptis itu adalah memasukkan dalam komunitas. Terima kasih buat pendeta Natanael GPI Semarang di Gajah Mada. Saya dapat ini juga inspirasi dari khotbah beliau minggu lalu. Ada suatu hal pelajaran yang bagus yang ingin saya sharingkan buat kita semua. Baptis itu gak cuma baptis selem gitu aja. Tapi baptis itu juga membawa jiwa baru masuk dalam komunitas kita. Supaya mereka punya nuansa, supaya mereka juga merasakan hadirat Tuhan. Dan kita berdoa pada saat dia masuk dalam komunitas terjadi perubahan. Orang-orang Kristen yang kuat harusnya bukan orang-orang Kristen yang gampang terpengaruh. Bahkan dia harus menjadi pengaruh, membawa pengaruh. Betul ya? Kita adalah garam dan terang. Kalau kita adalah garam dan terang, tidak ada yang bisa mengasinkan garam kecuali garam itu sendiri. Tapi jangan sampai garam itu ditawarkan. Kalau garam itu tawar, yang terjadi apa? Dibuang. Terang juga harus menerangi kegelapan. Gelap itu sebenarnya real kondisinya, kondisi aslinya adalah gelap. Kalau kita terang ini bukan ada sumber terang yang menyertai. Aslinya kan gelap kan ruangan ini. Kalau gelap, kan gak ada yang menghilangkan gelap. Tetapi memunculkan terang sehingga tidak terjadi gelap. Kita inilah manusia-manusia terang. Kalau kita sebagai manusia terang, jangan sampai lampu itu bisa menerangi. Coba bayangin kalau lampu ini, sorot ini, saya tutupin pakai karton hitam, ruangannya jadi gelap Pak, terang. Semua lampu ditutupin nih, tirai semua. Jadi gelap kan? Kita sebagai manusia terang harus tetap terang. Jangan sampai ada selubung yang menutupi kita sehingga kita nggak mampu menerobos dan memberikan lumens kita, memberikan terang kita pada orang-orang di sekitar kita. Jadi pergi dan baptis. Lalu ajar mereka. Kalau sudah masuk dan sudah dekat dengan kita, ajar. Pak, terkadang kita juga tanya, Pak kalau pengajar kan berarti harus sekolah teologi ya dong? Bisa jawabannya ya, bisa tidak. Tapi setiap orang yang hadir di sini bisa mengajar. Amin. Kalau ada orang datang ke Anda, minta nasihat, Anda nasihatin enggak? Ini anaknya nih datang nih, Pih, saya punya pasangan nih, pasangannya gini. Biasanya otomatis tanpa anak minta nasihat, orang tua ngapain? Nasehatin. Sama kan kalau kita terima atau bercengkerama dengan sahabat kita, kemudian sahabat kita sharing, curhat, curcol gitu kan. Apa yang kita lakukan? Nasehatin. Nasehat itu kalau nasehatnya adalah firman Tuhan, itulah pengajaran. Pengajaran yang paling sederhana adalah memberi nasihat kepada teman-teman kita, pada orang-orang sekitar kita. Jadi pergi, baptis, dan ajar hanya pendetakah? Halo? Siapa yang harus melakukan pergi, baptis, dan ajar?
Memuridkan ini. Arti dari memuridkan adalah pergi, baptis, dan ajar. Siapa yang harus melakukan? Halo? Yakin Anda mau melakukannya? Amin. Anda mau terima berkat? Kenceng kan? Anda mau jadi pemurid? Ya itu manusiawi sih. Kalau dapat duitnya seneng, kalau kerjanya gak seneng. Banyak orang kepengen promosi, tapi gak mau tanggung jawabnya. Pak kalau bisa saya kerja santai aja, work from everywhere, work from anywhere, gajinya segede direksi. Ya semua orang suka. Paling suka yang pengalaman saya paling enak adalah gaji Jakarta tinggal di Solo. Itu paling enak bener. Jos gandos bener itu udah. Walaupun tanggung jawabnya berat juga, ngadepin pajak lah, ngadepin polisi lah, macam-macam gitu kan. Tapi ya enjoy aja. Karena memang posisinya memang harus melakukan itu. Sama kita juga harusnya bisa enjoy, tapi juga punya tanggung jawab. Punya satu gerakan di hati kita, ada fire within yang muncul. Aku gak rela kalau kursi di gereja ini kosong. Ini mubazir ini. Bocuan. Amin. Harus kita berdoa membawa jiwa-jiwa untuk bisa duduk dan memenuhi gereja ini. Ada juga jemaat tanya, Pak kalau ibadah 1-2 sudah penuh Pak, gak ada kursinya, terus gimana? Ya tambah ibadah. Makanya kita juga butuh pekerja yang banyak. Tadi saya bicara dengan Pak Gembala, kalau kita sampai 6 ibadah pengerjaan cuma segini doang, akibatnya apa? Seharian loh pengerja akan ada di gereja, mabok. Saya dan Pak Gem nanti bisa 2-3 kali, 4 kali khotbah ya mabok juga. Saya katakan sama Pak Gem, sudah disclaimer Pak Gem, kalau seandainya saya ditugaskan khotbah, maksimal 2 kali dalam sekali 1 hari. No more. Kenapa? Tetap harus ada me time dengan keluarga. Tetap harus ada aplikasi dalam kehidupan. Artinya apa? Kalau teman-teman semua yang hadir di sini kepengen ibadah NIC Bekasi 6 kali ibadah, it means you are the volunteers as well. Kamu harus mau jadi sukarelawan untuk bekerja di kerajaan Tuhan ini. Pak Gembala malah ngomong semua jemaat adalah pengerja. Itu persis kayak warga negara Israel. All Israeli citizens are the army of the Israel. Kalau Anda lihat warga negara Israel itu cuma 6 juta. Dan itulah kekuatan tentaranya Israel. Dari anak kecil sampai dewasa, dari TK sudah diajarkan bagaimana perang, gimana cara membuat bait suci yang ketiga. Semua kurikulum membahas itu. Sehingga setiap saat pada saat Israel diserang luar biasa, semua warga negara menjadi tentara buat Israel. Pegang senjata semua dan ahli dalam persenjataan semua. Kita juga harus begitu kan. Jemaat juga adalah tentara Allah. Harus siap perang, harus siap maju, bergerak terus untuk menjangkau jiwa semakin besar. Next slide. Memuridkan adalah pekerjaan yang serius, Bapak dan Ibu. Yang harus segera dilakukan. Tugas memuridkan itu sifatnya urgent and important. Penting dan mendesak. Jemaat Tuhan harus bergerak mulai beritakan kabar baik melalui semua cerita, pengalaman, perilaku dalam masyarakat kita. Kalau kita lihat lingkungan kita, sekitar kita, dan kita amat-amatin dan kita belajar situasi dan kondisi Nabi Nuh, zaman-zaman Nabi Nuh, atau mungkin zaman-zaman Sodom dan Gomorrah. Anda lihat gak ada kesamaan gak dengan kondisi sekarang? Kondisi kawin mengawinkan, bunuh membunuh, perang antar suku, semua nubuatan akhir zaman sudah tergenapi saat ini. Kita sekarang sedang menunggu dengan ketar-ketir sambil berdoa terus karena ada ungkapan bahwa Indonesia akan dilanda megatrust. Kalau megatrust itu benar-benar terjadi, Pulau Jawa akan terbelah menjadi 2. Dan berbagai macam prediksi yang akan terjadi. Are you ready to face it? Tadi Timi juga cerita, barusan ada gempa di California. Bikin bulu kuduk berdiri, goosebump-nya berdiri gitu kan. Bulu kuduk. Kita ngadapin gempa memang jarang-jarang, tetapi ingat pada saat kita gempa, gempanya gede bener. Megatrust itu bukan gempa kecil, gempa besar dan berantai. Semua ring of fire akan bergerak, karena apa? Belahan bumi itu akan bergerak. Dan ingat Indonesia merupakan pertemuan dari 3 belahan bumi.
Jadi kita sumber gempa yang dahsyat selain Jepang. Are you ready? Kalau ready, ya yuk. Gak cuma ready diri kita sendiri. Kasihan teman-teman kita. Kalau terjadi gempa dan akhirnya dia RIP, sudahkah dia diselamatkan? Kita peduli gak pada mereka? Saya akan kasih ilustrasi atau kasih gambaran data saat ini. Next slide. Ini cukup memprihatinkan Bapak dan Ibu. Ini terjadi di Indonesia maupun di dunia. Satu, kasus perceraian ini di Indonesia. Kasus perceraian di Indonesia belakangan ini sudah mencapai 22,2% sampai 25,6% dari total pernikahan. Cerai-mencerai itu jadi lazim. Bahkan di kalangan milenial sekarang aku gak mau ada ikatan apapun juga. Aku suka ya kita bergaul, kita serumah, kita bergaul dalam arti yang keseluruhannya. Saya nggak mau punya anak supaya saya bisa bebas, saya cocok ya terus hidup bersamamu, nggak cocok kita bisa. Itu yang sedang ditanamkan di benak anak-anak milenial sekarang. Sehingga perceraian itu menjadi hal yang biasa. Apalagi dengan kecanggihan medsos sekarang, semua bisa lihat bagaimana para artis, selebritis melakukan cerai-mencerai dan segala macamnya. Kasus KDRT terus meningkat. 10 tahun terakhir sudah mencapai lebih dari 2,5 juta case, alias kurang lebih 200 ribuan lebih kasus KDRT terjadi setiap tahunnya. Sangat mudah sekali tangan laki-laki sedemikian ringannya memukul istrinya sebagai samsak setiap hari. Tapi ternyata sekarang nggak cuma laki-laki yang mukul. Ada juga KDRT yang wanita, istrinya yang meng-KDRT suaminya. Ini baru hebat. Itulah namanya emansipasi wanita. Nggak cuma laki-laki yang bisa KDRT, gua juga bisa KDRT loh. Dan biasanya kalau wanita KDRT itu lebih ganas dan lebih sadis daripada pria. Ada kejadian yang dipotong kelaminnya suaminya. Saya terbuka aja banyak kasus yang diungkapkan di medsos. Toh. Dahsyat sekali kejadian dan kejahatan ini. Yang ketiga yang sangat banyak, mental health. 6,1% dari remaja usia 15 tahun menderita mental health. Mana saya baru belajar tentang psikologi dikit gitu ya. Bahwa ternyata ada tiga fase normal, kalau normal nggak usah dibahas. Tapi fase menuju ke skizo itu ada yang namanya neurotik. Kalau kalau saya lihat anak-anak muda atau banyak juga yang dewasa juga, tapi sekarang banyak anak muda yang lihat orang yang gampang meletup emosinya itu bisa diprediksi sedang masuk ke dalam era tahap neurotik. Artinya apa? Belum sakit jiwa banget, tapi sudah mulai ada gejala dia sakit jiwa. Gampang marah, kalau disalib langsung hajar, langsung apa, itu neurotik. Kalau itu dipelihara dan tidak disadari, lambat laun akan menjadi skizo. Kalau skizo nggak diperhatiin lagi, akhirnya jadi orang ODGJ. Tapi yang ODGJ oke lah, ada tempatnya. Yang paling bahaya kan neurotik sama skizo nih, karena masih bermasyarakat. Kita nggak bisa ngelihat dia menderita sakit jiwa yang seberat apapun. Tapi kalau dia sedang meletup, muncul reaksinya, yang itu yang membuat kita menjadi sadisnya luar biasa orang ini. Bisa menjadi orang yang psikopat. Kalau psikopatnya ketahuan enak bisa diobati. Tapi ada psikopat yang nggak bisa diobatin, psikopat yang nggak bisa disadari. Ini yang paling bahaya. Dan ternyata kasusnya semakin hari semakin meningkat. Saya tanya kemarin dengan teman saya psikolog, kenapa ya Indonesia anak-anak muda mulai masuk ke mental health-nya semakin hari semakin meningkat cukup tajam. Kenapa? Karena kehebatan dan keterbukaan media sosial. Semalam saya makan di restoran itu ada satu anak lucu sih, model bentuk bodinya lucu kayak boli gitu ya. Gembil, impul-impul, lari, tapi nakalnya luar biasa gitu kan. Dan untuk menghentikan anak ini apa yang dilakukan oleh ibunya? Dia samperin anaknya, digandeng anaknya, ditarik, disuruh duduk, kasih HP. Anak yang hiperaktif kalau dikasih HP, memang saat itu dia diam karena melihat HP bisa main-main. Tetapi semakin hiperaktif, semakin
apa? ADHD. Nah, jadi lupa istilahnya ADHD. Semakin menggila, semakin otis nanti. HP itu merusak sebenarnya. Kalau dipakai oleh orang yang tidak pada usianya. Bayi 3 bulan pada saat itu udah duduk apa 3 bulan ya. 3 bulan, 4 bulan aja terkadang dikasih HP, kasih tab. Diajarin tuh bayi udah main tab. Kan ada lagunya biasanya, lagunya apa sih? Lagunya anak-anak bayi itu biar, Baby Shark kan. Baby Shark itu kan. Diem. Dan dia lihat ibunya kalau gerakin tabnya kan pakai geser doang. Suatu saat anak ini udah usianya udah gedean dikit, dia lihat gambar di kalender, mau mengubah gambarnya, dia apa lakuin? Digeser. Lah kalau kalender digeser ya sobek toh. Kalau HP kan digeser gambarnya muncul. Satu kebiasaan yang luar biasa dari anak kecil baru 6 bulan aja bisa menggeser-geser gambar gitu. Gambar figura maminya menikahan pun digeser. Kenapa digeser? Biar berubah. Ya gak berubah lah. Dan kalau saya pengalaman saya mengingat-ingat 11 tahun memimpin sekolah internasional yang dulu ya. Saya ngelihat amat-amatin anak-anak murid saya yang terutama yang SD, TK itu ada muncul kasus-kasus yang gak simple. Yang telat berbicara itu juga bukan karena dia tidak punya kemampuan berbicara, tapi ada unsur psikologis ketahuan bahwa anak ini tiap hari nontonnya TV terus. Orang tuanya sibuk dua-duanya ditemani oleh babysitter. Babysitternya supaya gampang setelin TV. All the time itu mereka nonton TV. Ujungnya pada saat TK gak bisa ngomong. Ini harus diobatin gitu kan. Yang paling bahaya adalah poin keempat Bapak dan Ibu. Bundir. Tapi istilah bundir itu mengkamuflase keseriusannya. Jadi saya istilahkannya tetap bunuh diri, jangan disingkat. Kalau bundir kan kelihatannya lucu aja. Bunuh diri adalah ada kata bunuhnya kan. Dan ingat, mau hukum Taurat maupun hukum Tauratnya Musa maupun hukumnya Nuh, semua yang dikatakan membunuh itu adalah dosa terbesar. Termasuk bunuh diri itu adalah membunuh diri sendiri. Itu juga dosa besar. Bunuh diri sekarang mulai meningkat tajam. Dikatakan per 40 detik terjadi bunuh diri di dunia ini. Per 40 detik satu orang mati karena bunuh diri. Dan pasti ini nyangkut di atas-atasnya. Bunuh diri itu terjadi kenapa? Mereka stres, depresi. Akibat apa? Scammer. Scammer adalah karena lihat daripada medsos, TikTok, IG dan X semuanya bisa merusak. Dalam artian begini Bapak dan Ibu. Ada anak-anak yang tidak punya hubungan yang baik dengan orang tuanya dan anak ini butuh curcol, butuh curhat gitu kan. Butuh satu pihak yang bisa mendengarkan dia dan karena dia selalu ada di rumah, akibatnya dia main medsos. Main X, IG dan segala macam. Ketemulah teman medsos dia. Mau mendengarkan semua curhatan dia. Baik hati, penuh kasih. Suatu saat ada hubungan spesial secara online. Hubungannya secara online nih. Kalau orang-orang generasi saya kan bingung hubungan secara online gimana kan. Yang namanya jarak jauh saja kita susah. Tapi sekarang anak muda itu punya hubungan laki dan perempuan atau perempuan-perempuan atau laki sama laki. Itu punya hubungan secara online. Impactnya, bahayanya sih. Impactnya terkadang masuk ke dalam dunia yang lebih dalam lagi. Mereka mau menjalin hubungan suami istri melalui online. Dan pada saat online itu kan direkam toh. Nah pada saat sudah direkam, dia punya data recordingnya semua. Nah ini baru terjadi. Kalau kamu nggak bayar saya sekian, aku sebar ini video dan foto kamu. Dan anak-anak ini mulai stres, depresi, karena apa? Dia nggak punya keuangan, terkadang juga dia kalau bapak dan ibunya kaya raya, dia minta bapaknya dengan cara membuat dusta, bersaksi dusta pada bapak ibunya, saya butuh uang buat sekolah ini, padahal buat bayar si oknum-oknum ini. Dan kalau semakin besar oknum ini meminta, dan akhirnya stop nggak bisa di ini lagi, dia depresi, takut. Kalau disebarkan gimana ini dan sekarang takut. Ujung-ujungnya daripada gua malu, mendingan gua bunuh diri dah.
Apalagi sekarang kalau Bapak dan Ibu, mohon maaf, tapi jangan ditiru ya. Anda googling how to commit suicide smoothly. Muncul itu. Termasuk bahan bakunya, apa caranya, gimana sistemnya. Itu yang terjadi yang pada saat ada anak muda yang bunuh diri di kamar mandi. Gantung diri di kamar mandi. Sedemikian rapinya dia melakukan bunuh diri supaya orang yang ada di rumah itu nggak tahu bahwa dia di kamar mandi sedang bunuh diri. Dia lihat mana? Dari googling, dari YouTube. Jadi Bapak dan Ibu, teman-teman yang masih muda maupun Bapak Ibu yang orang tua, be careful with this technology. Teknologi ini bisa menjadikan kita untuk maju, tapi teknologi ini juga bisa menjebak kita, dipakai oleh iblis untuk menyerang kita. Pak Gembala selalu katakan, yang kegiatan iblis itu ada yang bisa kita tiru ya Pak ya. Apa? Tidak pernah menyerah, membuat kita jatuh dalam dosa. Ada satu resilience yang luar biasa dari iblis, membuat kita untuk ditarik jatuh dalam dosa. Dan dosanya sekarang iblis juga sedang bergerak. Apalagi setelah 2-3 tahun yang lalu dideklarasikan, 2033 kita akan deklarasikan bahwa Injil akan didengar oleh semua insan di dunia ini. Kita akan mempersiapkan Pangeran Kristus kita akan hadir kedua kalinya. Kita akan memprepare the King of Kings akan hadir kedua kalinya. Yaitu pada saat Injil diberitakan pada semua insan dunia. Dan semua gereja di seluruh dunia bergerak saat ini untuk memberitakan kabar baik itu pada setiap insan manusia di seluruh pelosok dunia. Termasuk kita yang di sini. Dan iblis dengar itu dia juga bergerak dengan cepat sekali. Gimana caranya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya menarik 2/3 manusia untuk jatuh dalam neraka. Kan ukurannya 2/3 kan? Kurang lebih targetnya 2/3 gitu. Tapi kalau bisa semua ditarik, dia akan jadi sukses banget. Jadi iblis pun dengan bergerak. Kalau kita masih just sit and be relaxed, kita akan dikalahkan iblis. Amin. Lalu gimana Pak menjadi pemurid? Slide terakhir. Menjadi pemurid yang baik adalah membuat diri kita menjadi magnet yang kuat, yang mampu menarik orang untuk mendekat dan belajar pada kita. Mempercayai kita sebagai pemurid bagi dia. Tantangan buat jemaat NIC Bekasi, apakah hidup Anda cukup magnet enggak buat orang yang di sekitar Anda? Atau malah menjadi magnet yang menolak? Yang harusnya semakin kita berjemaat di NIC, hubungan suami istri semakin dekat, hubungan orang tua dengan anak semakin dekat. Baru setelah itu hubungan dan sahabat, kerabat semuanya semakin dekat. Harusnya seperti itu. Tapi jangan sampai ada di NIC bukannya mendekat malah menjauh. Itu artinya magnet yang menolak. Magnet itu harusnya magnet yang menarik, bukan kutub yang lain. Kita harus menjadi sesuatu yang menarik buat orang-orang sekitar kita. Saya juga banyak belajar, kenapa? Semakin posisi semakin tinggi, dulu sebelum pastor masih enak. Setelah ada tembel-tembel PS doang di depan, PS-nya bukan PS mainan lagi, PS-nya singkatan pastor. Kalau PS bener PS main enak tuh. Tambahan ada kata PS saja, itu mulai harus behave. Dan bersyukur saya punya istri dan anak yang bisa menjadi polisi buat saya. Behave, you are right now the pastor. Oke. Dalam hati saya ada berontak sih. Kenapa sih kalau pastor harus behave? Toh saya manusianya masih sama kan, hanya nama doang, ada pastornya, ada sertifikatnya gitu ya. Tapi ternyata kenapa pada saat posisi pastor itu menjadi satu magnet tersendiri buat orang-orang di sekitar kita. Yang pertama teachable, kita harus mau dimuridkan terlebih dahulu. Kedua passionate, punya semangat bekerja. Tanpa disuruh kita bergerak, tanpa disuruh kita doakan kursi, kita doakan kursi. Tanpa disuruh cari jiwa untuk mengisi kursi-kursi kosong, kita bergerak. Gimana caranya? Kita bawa seorang sebanyak-banyaknya untuk memenuhi gereja ini. Amin. Nggak usah disuruh apa lagi, selalu rajin bergereja. Nggak usah harus ibadah 1, ya nanti ibadah 2 ikut lagi. Nggak, ibadah 1, ibadah 2 saya ikut. Karena apa? Ada kehausan. Bukan karena paksaan, tapi karena haus untuk semakin dekat. Punya divine connection lebih dalam lagi dengan Kristus. Kita harus progresif, artinya harus bergerak maju. Ada perkembangan, nggak statis. Tentunya Anda udah ngelewatin, Anda pernah mengalami truly repentance. Truly trust to God. Truthfully declaration berupa baptisan. Itulah deklarasi yang sejujurnya. Aku sudah menjadi part of the God. Part of the heaven.
Yang terakhir adalah truthfully drowning, tenggelam, drowning in the spirit. Kita sungguh-sungguh benar-benar kalau sudah dibaptis kita harus tenggelam dalam roh. Baptisan roh setiap saat, pemenuhan roh setiap saat. Kita drowning, tenggelam dalam roh. Kalau kita sudah berenang-renang dalam roh, hidup kita akan selalu kudus nantiasa. Hal yang terakhir ini nanti akan saya coba kupas di minggu depan. Pada saat khotbah saya ibadah 1 minggu depan, kita akan kupas lebih lanjut lagi. How is the powerful of the anointment buat diri kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, tibalah saatnya buat hamba-Mu untuk berhenti, berkata-kata. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus berkata-kata kepada jemaat-Mu yang hari tempat ini. Bakar hati mereka Tuhan. Bakar semangat mereka Tuhan. Supaya keluar dari pintu gereja ini, mereka akan bergerak, pergi, membaptis teman-temannya, membaptis semua orang sekitarnya, dan mengajar mereka akan kebenaran firman Tuhan. Pakai mereka Tuhan menjadi kontributor-kontributor, mempunyai peran yang utama dalam penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Kami percaya 2033 nanti Tuhan, gereja kami juga akan ikut mendeklarasikan, God, this is harvest. Inilah panen yang kami bawa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati urapi semua jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Urapan-Mu akan menyertai mereka, Roh Kudus-Mu yang akan menyertai mereka. Supaya mereka terus bergerak maju dan tidak pernah mundur. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua katakan.